Di pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan dari penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, di mana beliau mengatakan wasaral amru bil ijtima'i fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Perkara atau perintah untuk bersatu dalam agama di zaman belakangan dikira orang-orang yang menyerukan perkara itu adalah orang zindik atau orang gila, zindikun atau majnun. Jadi kalau ada yang menyeru kepada persatuan di dalam agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang akan mengatakan, oh ini orang zindik atau ini orang gila. Dikira tidak menghormati ucapan para ulama yang berbeda pendapat, tidak menganggap ya, pendapat-pendapat para ulama di berbagai madhab. Ulama berselisih, ya. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, ada yang berpendapat C, ada yang berpendapat D, dan seterusnya. Kemudian datang seseorang membawakan ayat dan hadis yang mendukung pendapat A, dan dia menyeru orang untuk bersatu, mengajak orang untuk mengambil pendapat A, sebab itu yang sesuai dengan ayat atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang mengira, oh ini zindik, so dia tidak mengambil, tidak menganggap ucapan ulama yang berpendapat B, C, dan D. Maka Syekhul Fauzan memberikan penjelasan bahwa kata beliau, fanahnu la nulghi aqwalal ulama, kita tidak mengilgha, ya, ucapan para ulama, kita tidak membuang ucapan para ulama, tidak menelantarkan ucapan para ulama, tetapi kita hadapkan pendapat-pendapat itu kepada kitabullah, sebab kita tidak dibebani, tidak ditaklif untuk mengikuti orang-orang, tidak dibebani untuk mengikuti pendapat manusia. Kita diperintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga ucapan para ulama kita hadapkan dulu kepada ucapan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika mereka berselisih, maka tidak mungkin semua pendapat mereka itu bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah kata beliau yang benar. Kita tidak diperintah untuk mengikuti fulan dan fulan. Allah Ta'ala tidak menyerahkan kita kepada pendapat-pendapat dan ijtihad kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita kitabnya. Allah utus kepada kita rasulnya. Jadi kalau ucapan para ulama cukup, tidak kembali kepada kitab dan sunnah Rasulullah, maka untuk apa diturunkan Al-Quran? Untuk apa diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kitab dan sunnah itu salah satu dari hikmah diturunkannya agar umat manusia bersatu di atasnya. Ketika ada perselisihan, maka kembali kepada
kedua perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, itu kitabullah, dan kepada Rasul, yaitu sunnahnya setelah beliau meninggal. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa idza raja'na ila kitabillahi was sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka jika kita rujuk kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, zala syiqaqu wa zala ikhtilafu, maka akan hilang perselisihan, perbedaan pendapat, wajtama'atil kalimah, dan kalimat itu akan menyatu. Baik, silakan dibaca lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, "Atadaruna annahu ila ahdin qaribin kana minal Masjidil Haram arba'ata maharib kullu ashabi madhhabin yusalluna jama'atan wahdahum ma ahli madhhabihim bijawaril Ka'bah hatta qayyadallahu man jama'ahum ala imamin wa zala lillahi walillahil hamd hadzal madhhabus sayyi'." هذا كله من هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراء حتى الصلاة فرقوها. صار الحنفي لا يصلي وراء الحنبلي والحنبلي لا يصلي وراء الشافعي لا يصلون في وقت واحد. هذا يصلي في أول الوقت وهذا في آخره، لأن فلانا يرى تأخير الصلاة وفلان يرى تقديمها يريدون أن يرضى. وهذا وجدناه في بعض البلاد الأخرى، حتى الجمعة لا يصلون في وقت واحد، بعضهم لا يصليها. أنا قال كذا وإذا صلي مبكرا ذهب يصلي مع فلان، وإذا أراد أحدهم أن يتأخر صلى مع فلان. ولكن عندنا ولله الحمد في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا في المسجد الحرام إلى ما كان عليه السلف الصالح، يصلون جميعا في وقت واحد وخلف إمام واحد. Baik. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ataduruna, apakah kalian tahu, annahu ila ahdin qarib, apakah kalian tahu belum lama ini, maksudnya di masa-masa yang lalu tapi belum terlalu lama, belum lama, kana fil masjidil haram arba'atu maharib, di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab. Kullu ashabi madhhabin yasulluna jama'atan wahdahum ma'a ahli madhhabihim bijiwaril Ka'bah. Jadi di Masjidil Haram ada 4 mihrab. Seluruh ashab madhab mereka sholat berjamaah sendiri-sendiri bersama orang-orang yang semadhab dengan mereka di sisi Ka'bah. Jadi ada 4 mihrab. Madhab Hanafi dia tidak sholat kecuali yang bersama semadhab dengannya.
Madhab Maliki juga demikian, madhab Syafi'i demikian, madhab Hambali juga demikian. Hatta qayyadallahu man jam'ahum ila imamin wahid, sampai kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka orang yang menyatukan mereka pada satu imam. Wazala walillahil hamdu hadzal madhharus sayyi. Maka segala puji bagi Allah, hilanglah pemandangan yang jelek ini. Ya. Jadi tadi perselisihan sampai pada tahap fanatisme madhab itu tidak berlapang dada. Setiap madhab, setiap yang bermadhab, dia hanya sholat dengan yang semadhab dengannya. Makmum, dia tidak sholat kecuali imamnya semadhab dengan dia. Hadza kulluhu min ittiba'il madzahibi wa ittiba'il ara'. Semua ini karena termasuk ittiba' terhadap madhab-madhab dan mengikuti pendapat-pendapat. Hatta sholata farraquha, sampai-sampai sholat pun mereka pecah-pecah. Sarul Hanafi la yusalli wara'al Hambali. Maka jadilah ketika itu orang Hanafi tidak sholat di belakang orang yang bermadhab Hanbali. Wal Hambali la yusalli wara'a Syafi'i. Seorang yang bermadhab Hanbali tidak sholat di belakang orang yang bermadhab Syafi'i. Wala yusalluna fi waqtin wahid, dan mereka tidak sholat di waktu yang sama. Hadza yusalli fi awalil waqt wa hadza fi akhirih. Yang ini sholat di awal waktu dan yang itu sholat di akhirnya. Lianna fulanan yara ta'khiras shalah. Sebab si fulan berpendapat afdalnya mengakhirkan sholat. Wa fulanan yara taqdimaha. Sementara yang lain berpendapat mengedepankannya. Yuriduna an yurdu jami'an nas. Mereka ingin untuk membuat ridho seluruh manusia. Wa hadza wajadnahu fi ba'dil biladil ukhra baqiyan ilal an. Dan ini kita dapati masih ada sampai sekarang di sebagian negeri. Hatta al-jum'ati la yusallunaha fi waqtin wahid. Atau hatta al-jum'atu la yusalluna fi waqtin wahid. Sampai salat Jumat saja mereka tidak menunaikannya di waktu yang sama. Ba'duhum la yusalliha illa indal asr. Sebagian mereka tidak salat Jumat kecuali mendekat asar. Lianna fulanan qala kadza wa kadza. Alasannya bukan ayat, bukan hadis, tapi karena si fulan berkata begini dan begitu. Wa idza arada ahaduhum an yusalli mubakkiran dhahaba yusalli ma'a fulan. Sehingga jika ada salah satu dari mereka ingin salat ya di awal waktu, maka dia pergi salat bersama si fulan. Wa idza arada an ahaduhum an yata'akhkhara shalla ma'a fulan. Sementara orang yang ingin salat di akhir waktu, dia ingin mengakhirkan salat terlambat, maka dia salat bersama fulan yang lain. Walakin indana walillahil hamdu fi hadzal bilad fi dhilli hadhihi ad-da'watil mubarakah adu fil masjidil haram ila ma kana alaihi salafus salihu. Yasalluna jami'an fi waqtin wahid wa khalfa imamin wahid. Tetapi kita, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di negeri ini maksudnya di Saudi Arabia,
di bawah naungan dakwah yang berberkah ini, manusia kembali di Masjidil Haram kepada apa yang para salafus soleh berada di atasnya, yaitu mereka sholat secara berjamaah di waktu yang sama di belakang imam yang sama. Ya. Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Sudah selesai penjelasan dari kaidah yang kedua atau pokok yang kedua, yaitu perintah untuk bersatu dan larangan bercerai-berai dan berselisih. Dan yang ketiga, baca matanya. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا خباشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. Al-aslu tsalits, pokok yang ketiga dari pokok agama yang sangat terang dan jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi banyak orang-orang yang dianggap berakal tidak memahami. Pokok ini adalah, kata beliau, inna min tamamil ijtima', sesungguhnya dari kesempurnaan ijtima'. Berarti ini lanjutan yang ketiga, yang kedua. Dari yang kedua, ijtima', persatuan, itu tidak akan sempurna kecuali dengan ini. Ya. Inna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ah, dari kesempurnaan ijtima' bersatu adalah mendengar dan taat. Liman ta'ammara alaina, kepada orang yang menjadi pemimpin atas kita, walau kana abdan habasyiya, walaupun dia seorang hamba, seorang budak Habasyi. Seorang budak Habasyi menjadi pemimpin, ini melanggar tidak ini? Sesuai syar'i tidak? Dia berhukum dengan hukum Allah tidak? Sementara dari syarat menjadi pemimpin dia harus merdeka. Sekarang seorang budak layak tidak menjadi pemimpin? Tidak layak. Tidak secara akal, apalagi secara syariat. Syarat menjadi pemimpin di dalam Islam adalah dia harus merdeka, bukan seorang budak. Berarti kalau seorang budak menjadi pemimpin, dia peroleh dengan cara yang syar'i tidak? Tidak. Jadi terkadang di dalam mendapatkan kepemimpinan itu caranya tidak bagus. Tapi kalau dia sudah menjadi pemimpin, ya, telah berkuasa. Kalau masyarakat ditanya siapa pemimpinnya di negeri ini, orang menunjuk kepada orang itu, maka dia pemimpin. Wajib mendengar dan taat. Sebagaimana Nabi mengatakan, wajib mendengar dan taat walaupun orang yang menjadi pemimpin adalah seorang budak. Berarti dia peroleh kepemimpinan itu dengan cara yang tidak syar'i. Ketika dia memperoleh kekuasaan dengan cara yang tidak syar'i, maka ini berhukum dengan hukum Islam atau tidak? Dalam perkara itu dia tidak berhukum dengan hukum Islam. Andai kata dia berhukum dengan hukum Islam, maka dia harusnya tidak menjadi pemimpin. Dia menyelisih hukum Islam di situ. Habasyian, ditambah lagi budaknya budak Habasyi. Ya. Jadi dari tampangnya
tidak layak juga jadi seorang pemimpin. Seorang budak yang hitam, ya, keriting, ya. Jadi secara fisik dan secara maknawi dia tidak bisa jadi pemimpin. Tetapi kalau dia berkuasa, ini andai kata seperti itu, kata Nabi, mendengar dan taat. Sebagaimana akan disebutkan nanti dalilnya. Fabayyana Allah hadza bayanan syafian. Allah Azza wa Jalla jelaskan perkara ini bayanan syafian kafian, dengan penjelasan yang mencukupi, lengkap. Kalau dicetakan yang kita baca tadi, syai'an da'ian, tersebar, artinya banyak. Biwujuhin min anwa'il bayan, dengan berbagai metode penjelasan, bukan satu. Penjelasannya juga syar'an, secara syar'i. Ya, secara syar'i itu ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wa qadaran, ada secara qadar, kejadian yang terjadi, kenyataan. Ketika manusia mendengar dan taat kepada pemerintah, walaupun kadang pada pemerintah itu ada kezaliman. Kemudian dibandingkan dengan tidak ada ketaatan kepada pemerintah yang zalim, tapi dia masih muslim. Ya, walaupun sama-sama ada mudarat, tetapi yang pertama itu lebih ringan. Ketika ada pemberontakan, ada kudeta, maka melahirkan mafsadat yang lebih besar, merata, ketakutan, pembunuhan, ekonomi, perampokan, dan berbagai macam kejelekan yang lain yang lahir atas perbuatan kudeta tersebut. Ketika Allah menakdirkan adanya orang-orang yang memberontak kepada pemimpin muslim yang zalim, maka pasti akibatnya tidak baik. Pasti akibatnya tidak baik. Negara-negara Teluk yang sekarang negaranya tidak stabil, itu awalnya karena ada pemberontakan. Ya. Sebelumnya ya ada mafsadat, ada kezaliman, tetapi masih lebih besar mafsadat ketika ada kudeta terhadap pemerintah. Jadi kita ya tidak menyetujui kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Hanya di sini kita memilih bersabar sambil melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan jalur hal yang dibenarkan dalam syariat, untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Kita baca syarahnya. ثم قال حفظه الله تعالى: الأصل الثالث طاعة ولي الأمر المسلم، لأنه لا يتم هذا الاجتماع إلا بطاعة ولي الأمر، فلا اجتماع إلا بإمام، ولا إمامة إلا بالسمع والطاعة. وولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. هذا برحمة الله عز وجل. والصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لأنهم يخشون من الاختلاف ومن الفتنة، لأنهم يعرفون أنه لا يصلح
يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام لأن هذا من ضروريات الدين. Masya. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, al-aslu tsalits ta'atu waliyil amril muslim. Pokok yang ketiga adalah mentaati waliul amr, pemimpin muslim. Jadi kalau pemimpinnya kafir, itu tidak masuk di pembahasan ini. Boleh, tetapi disyaratkan ada kemampuan. Ketika tidak ada kemampuan, maka tidak boleh melemparkan umat ke dalam kebinasaan. Ya. Jadi kewajiban taat kepada siapa? Pemerintah muslim. Li'annahu la yatimmu hadzal ijtima'i illa bi ta'ati waliyil amr. Karena ijtima', ya, persatuan di dalam agama tidak akan sempurna kecuali dengan mentaati waliul amr. Fala jitima'a illa bi imam. Tidak akan ada persatuan kecuali dengan seorang pemimpin. Makanya masyarakat jahiliyah sebelum Islam, karena tidak ada pemimpin mereka, yang ada ya pemimpin di kabilah-kabilah. Akhirnya kabilah yang kuat memakan memangsa yang lemah. Itu akibat tidak ada pemimpin. Makanya manusia bercerai-berai. Banyak kejelekan. Yang berlaku adalah hukum rimba. Wala imama illa bisam'in wa ta'ah. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan mendengar dan taat. Fawaliul amril muslim. Maka seorang pemimpin muslim ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin. Allah jadikan sebagai rahmat untuk kaum muslimin. Ya, liiqamatil hudud, seperti untuk menegakkan hukum-hukum had. Wal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Terkait dengan menegakkan hukum-hukum had, ya, kadang tidak dilakukan oleh pemimpin, tetapi ada hal yang lain seperti al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ya. Walaupun mungkin ya ada hal-hal yang ya kurang juga, ya, tetapi masih lebih baik ketimbang tidak adanya pemimpin. Wa nusratil madzlum minal zalim, seperti menolong orang yang dizalimi dari orang yang berbuat zalim. Wa hifdzil amn, dan menjaga keamanan. Dan ini yang paling pokok, ya. Mereka berusaha menjaga keamanan negeri kaum muslimin. Hadza min rahmatillahi azza wa jal. Ini dari kasih sayang, dari rahmat Allah azza wa jal kepada kaum muslimin. Was sahabatu lamma tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfanuhu. Para sahabat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka belum menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta baya'u imamahum, sampai mereka membaiat imam mereka. Jadi Nabi itu belum dimakamkan selama beberapa hari, sampai selesainya dibaiat Abu Bakar radhiyallahu taala an. Mengapa demikian? Li'annahum yakhshawna minal ikhtilafi wa minal fitnah. So, mereka mengkhawatirkan perpecahan dan fitnah.
li'annahum ya'rifuna annahu la yasluhu an ya'ishu wala laitan wahidah biduni imam. Sebab mereka mengetahui bahwasanya tidak baik mereka hidup walaupun hanya satu malam tanpa adanya seorang pemimpin. Makanya ada seorang ulama berkata, keadaan manusia memiliki pemimpin yang zalim selama 60 tahun masih lebih baik daripada mereka hidup tanpa adanya seorang pemimpin walaupun dalam satu malam. Lian hadza min dururiyatid din. Sebab ini dari dururiyat, sesuatu yang sangat diperlukan di dalam agama. Seperti yang dururi. Tidak boleh tidak, sesuatu yang harus ada. Wala yumkinu an yakuna hadza illa bis-sam'i wa ta'ah li waliyil amr. Dan tidak mungkin hal ini bisa terwujud kecuali dengan adanya sikap mendengar dan taat kepada waliul amr. Walihada, oleh karena itu, yaqulu jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan ulil amr di antara kalian. Minkum itu minal muslimin. Ya, sepanjang masih muslim, maka masih berlaku perintah ati'u. Hanya ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Makanya di sini kalimatnya, perintahnya ati'ullah pakai fi'il amr, ati'ullah wa ati'ur rasul pakai fi'il amr. Kemudian untuk ulul amr dan dikatakan wa ati'u ulul amr. Tapi wa ulil amr artinya ditaati selama tidak tabrakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang disebut sebelumnya. Tidak ditaati dalam hal yang munkar, tetapi tidak menjadi alasan untuk memberontak. Dia tidak ditaati hanya dalam masalah itu, tetapi dalam hal-hal yang lainnya yang tidak menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dia tetap ditaati. Ba'da ta'atillahi wa ta'ati rasulih la budda min ta'ati ulil amr. Setelah ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka wajib untuk mentaati ulil amr. Wa qawluhu minkum, dan firman Allah minkum di antara kalian, pemimpin di antara kalian, yaitu minal muslimin. Itu dari kaum muslimin. Dalla ala annahu ishtaratu fi waliyil amr ayakuna muslima. Menunjukkan hal ini bahwasanya disyaratkan pada walil amr dia harus seorang muslim. Baik. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan. Tapi di situ di matan tadi fabayyanan nabi atau fabayyanallah. Di matan. Ini matan. Fabayyana. Fabayyanallahu, fabayyanan nabi. Fabayyanan nabi. Fabayyanan nabi. Jadi kalau yang diceritakan saya fabayyanallah, maka Allah menjelaskan. Kalau di situ fabayyanan nabi, itu lebih mencocoki dengan syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Karena beliau jelaskan haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menjelaskan apa berkata, berarti dia menjelaskan itu tadi penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bittaqwallah. Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, wassam'i wa ta'ah, dan mendengar dan taat. Ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan
akan sifat rahmatnya terhadap kaum muslimin dan terhadap seluruh manusia. Bahkan Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad SAW melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan sifat Nabi SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anitum, berat bagi beliau sesuatu yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, sangat antusias untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin dia sangat rauf, pengasih, lagi sangat merahmati. Ketika beliau mewasiatkan mendengar dan taat kepada waliul amr, maka itu semua karena rahmat dan sifat belas kasih beliau. Tidak diragukan akan hal ini. Sementara orang-orang yang menyeru kepada kudeta terhadap pemerintah, ya, mulut mereka berkata ini rahmat, ini demi rakyat. Sebenarnya mereka punya kepentingan. Makanya kudeta-kudeta seperti itu didukung. Banyak yang masuk di situ, ya. Baik. Yang menjadi korban adalah rakyat, ya, umat. Kata Nabi, wa in ta'amaru alaikum abdun, walaupun yang menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup lama di antara kalian, itu setelah Nabi meninggal masih hidup, agak panjang umurnya, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Semakin lama dari zaman kenabian, maka akan semakin banyak perselisihan. Jalan keluarnya, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, di saat ada perselisihan maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, was sunnatil khulafair rasyidin al mahdin, dan sunnahnya para khulafa yang mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu itulah al-jamaah, orang-orang yang bersatu. Sementara yang tidak kembali kepada sunnah Nabi itu adalah ahlul furqah wal ikhtilaf, orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Dan golongan yang selamat, kata Nabi SAW, adalah al-jamaah. Ketika Nabi menyebutkan tentang perpecahan umat, beliau menjadi 73 golongan. Beliau mengatakan kulluhum finnar, semuanya di neraka, itu terancam dengan neraka, illa wahidah, kecuali satu. Ketika Nabi ditanya siapa satu ini, al-jamaah, ya, bersatu di atas, ya, apa yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Ada al-aslu tsalits, ini adalah pokok yang ketiga, as-sam'a wa ta'ah, yaitu mendengar dan taat. Nabi SAW bersabda, isma'u wa ati'u wa in ta'amaru alaikum abdun, mendengar dan taatlah kalian walaupun yang menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang budak. Fala yumkinu an tahsula jama'atun lil muslimin illa biwali amrin muslim walau lam yakun dha nasabin arabiyyin bal law kana mamlukan. Tidak mungkin akan terwujud persatuan untuk kaum muslimin kecuali dengan adanya waliul amr muslim, walaupun dia bukan orang yang memiliki nasab Arab, bahkan walaupun dia seorang budak. Ini sangat banyak sebenarnya, ya, sangat banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, ya. Bersama dengan itu, artinya kalau banyak, bahkan banyak hadis-hadis itu ada dalam Bukhari Muslim. Di situ disebutkan sifat pemerintah, kadang
lebih mendahulukan diri mereka sendiri ketimbang rakyat. Tetapi Nabi suruh sabar. Bersama dengan itu, ghalita fiha katsirun minan nas, sebagaimana yang di awal. Keliru, ya, banyak orang di sini. Bahkan orang-orang yang keliru itu orang-orang yang dianggap tokoh, pintar, cerdas, ulama, dan lain-lain. Nah, sudah masuk waktu. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di taklim dan kajian malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammadin